sejahtera bagi kita semua. Kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saudara-saudari dimanapun berada. Berbicara tentang kehidupan orang percaya diciptakan untuk hidup berkemenangan. Menang atas persoalan-persoalan hidup, menang atas ikatan-ikatan yang membelenggu hidup, menang atas hal-hal yang membuat kehidupan ini rumit ataupun bermasalah. Anda dan saya diciptakan untuk menjadi pemenang karena Yesus Kristus telah menang dalam peperangan yang telah Dia menangkan dengan mati di kayu salib, bangkit dan memberikan rohnya ada di dalam diri kita. Berbicara tentang hidup berkemenangan, kita berbicara tentang hal-hal yang menjadi dasar atau pilar atau kekuatan yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan sebagai orang percaya, sebagai seorang pemenang. Anda dan saya tidak diciptakan untuk menjadi pecundang, orang-orang yang kalah, yang hanya bisa merenung, meratapi nasib, dan mengatakan, inilah hidup saya. Kita jumpa kembali bersama dengan Pnia Menisti dalam acara Wajah Allah. Kita ada di bagian kedua yang berbicara tentang dasar atau pilar dalam kehidupan orang percaya. Dalam minggu yang lalu kita telah berbicara tentang dasar yang pertama adalah doa. Sama seperti sebuah gedung yang tinggi yang membutuhkan dasar, pilar, fondasi yang kuat, demikian juga kehidupan orang percaya dalam pergumulan untuk menjadi pemenang. Kemenangan yang telah diberikan oleh Kristus itu, kita harus memiliki dasar kehidupan yang kuat. Dan yang pertama di minggu lalu kita telah membahas tentang doa menjadi kekuatan dan kuasa yang membuat orang percaya menjadi pemenang dalam menghadapi kehidupan ini. Kali ini kita membahas tentang penyembahan sebagai hal yang kedua yang menjadi dasar, yang menjadi pilar kekuatan dan kuasa bagi orang percaya untuk menjadi pemenang dalam hidup ini. Penyembahan merupakan kekuatan dan kuasa Allah untuk menjadikan kita sebagai pemenang dalam hidup ini. Ketika berbicara tentang penyembahan, mungkin orang akan berpikir tentang menyanyi, atau orang berpikir tentang musik yang menggairahkan ketika ada dalam peribadahan, atau ibadah yang begitu menakjubkan dan mengangkat diri kita. Tetapi sebenarnya apa yang tadi disebutkan itu merupakan bagian daripada penyembahan, tetapi bukan merupakan arti daripada penyembahan itu sendiri. Ketika berbicara tentang penyembahan kepada Allah, penyembahan kepada Yesus memang bisa terjadi di dalam ibadah-ibadah, dalam pujian kita, dalam perkataan kita. Tetapi makna paling pertama, paling utama dari penyembahan adalah penyembahan kepada Allah adalah kita dengan sukarela menempatkan Allah di tahtanya, menempatkan Allah dalam posisi tertinggi, terutama dalam kehidupan kita, yang paling utama dalam hidup kita, menempatkan Dia sebagai pribadi yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Itulah penyembahan. Berarti penyembahan adalah meninggalkan diri kita dengan keinginan, dengan persoalan hidup. Kadang-kadang keinginan kita menjadikan kita sebagai pusat kehidupan. Saya ingin ini, saya ingin itu, dan seterusnya. Meninggalkan persoalan dalam hidup. Persoalan-persoalan dalam kehidupan seringkali membuat kita terfokus pada diri kita. Mengasihani diri, menyalahkan orang lain, melihat kesulitan-kesulitan sebagai akhir daripada kehidupan. Ketika berbicara tentang penyembahan, maka kita bergerak keluar dari diri kita dan menjadikan Allah sebagai fokus utama dalam kehidupan kita. Mengapa saya katakan demikian? Manusia dalam kehidupannya selalu ada sesuatu dalam dirinya yang bisa menggerakkan kehidupannya, yang mendorong dia untuk membuat pilihan, yang mendorong dia untuk melakukan ini dan itu. Ada pola-pola yang mungkin tidak nampak dalam kehidupan manusia, tetapi akan nampak dalam setiap keputusan yang diambil. Misalnya, ada orang yang akan bergerak terus-menerus tanpa lelah, bekerja siang dan malam untuk mengejar karir.
Dan untuk hal itu terkadang hal-hal yang penting dalam hidup ini, misalnya ke keluarga, misalnya untuk menikmati kehidupan dengan beristirahat dan menata hidup ini, dilupakan karena karir menjadi tujuan satu-satunya. Ada juga orang yang tergerak dalam hidupnya dengan mengejar uang. Uang menjadi segala-galanya dalam hidup ini, sehingga apapun yang dilakukan dasarnya adalah uang. Segala sesuatu ujung-ujungnya adalah uang. Apapun akan dihalalkan untuk mendapatkan uang. Itu beberapa hal yang bisa saja menjadi penggerak dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, yang membuat kita untuk kemudian beralih fokus dari Tuhan menjadi fokus kepada hal-hal yang kita inginkan, kita kejar sebagai ambisi kita, dan sesuatu yang kita pikir kita butuhkan dalam hidup ini, tetapi sebenarnya tidak menjadi sesuatu yang terutama dalam kehidupan ini. Bukan berarti bahwa hal-hal tadi yang disebutkan bukanlah hal yang kita butuhkan dalam hidup ini. Tetapi saya hendak mengatakan bahwa ketika kita mengatakan kita menyembah Tuhan, maka hal-hal itu menjadi kebutuhan kita, tapi kebutuhan terutama kita adalah Tuhan. Seperti perkataan firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Di sini, apa yang kita butuhkan akan ditambahkan oleh Tuhan. Dan apa yang kemudian menjadi terutama adalah Tuhan sendiri yang kita cari. Itulah penyembahan. Menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi pusat dalam kehidupan ini, maka penyembahan yang sejati tidak akan terjadi. Kita boleh saja mengatakan kita melayani. Kita boleh saja mengatakan kita rajin beribadah. Kita boleh saja mengatakan bahwa kita punya model-model pelayanan yang kita lakukan. Namun ketika Allah tidak ada di pusat kehidupan, maka yang terjadi adalah penyembahan kita tidak menjadi penyembahan yang menyenangkan hati Allah. Alasan pertama, kenapa kita kemudian memasukkan penyembahan sebagai sebuah dasar atau pilar dalam kehidupan kita adalah karena kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kita diciptakan bukan cuma untuk dikasihi oleh Tuhan. Saya pernah mengatakan bahwa Anda dan saya menjadi objek kasih sayang Tuhan. Karena Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Allah adalah Allah yang mengasihi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, bagi kita. Kita menjadi objek kasih sayang Allah. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa kita diciptakan dengan maksud untuk memuliakan Allah. Kita diciptakan untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjadikan Allah sebagai yang terutama dalam hidup kita. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, seperti perkataan firman Tuhan, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi ketika kita beraktivitas, melakukan begitu banyak hal, kita melakukannya bukan cuma untuk diri kita sendiri, tetapi kita melakukan dengan tujuan apapun yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Karena kita diciptakan memang untuk memuliakan Tuhan. Penyembahan adalah bagaimana kehidupan kita diarahkan dan digerakkan ujung-ujungnya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan. Ingatlah bahwa tujuan tertinggi dalam kehidupan manusia bukanlah keberhasilan, tetapi tujuan tertinggi dalam kehidupan kita adalah Tuhan dimuliakan. Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Tuhan yang menjadi sasaran utama kita dalam melakukan segala sesuatu. Bahkan ketika kita mengatakan bahwa kita melayani, seharusnya Tuhanlah yang menjadi sasaran kemuliaan dari pelayanan kita. Ketika banyak orang mengatakan dia melayani Tuhan, tetapi dirinya yang dimuliakan, maka sebenarnya penyembahan yang dilakukan lewat pelayanan itu menjadi gagal. Pertama-tama penyembahan ada karena kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Hal yang pertama ketika berbicara tentang penyembahan adalah tujuan kehidupan kita, kita mesti melihat bahwa ujung-ujungnya ketika Tuhan yang menjadi pusat kehidupan kita, maka ada kekuatan damai sejahtera dalam diri kita.
yang tidak bisa diberikan oleh apapun yang Anda dan saya kejar dan Anda saya miliki dalam dunia ini selain Tuhan. Yang kedua, ketika berbicara tentang penyembahan, maka kita berbicara dalam kaitan dengan hidup berkemenangan, dan tentunya di dalamnya penyembahan memiliki kuasa. Ada kuasa dalam penyembahan. Penyembahan itu bisa berupa pengucapan syukur. Penyembahan itu bisa merupakan hal-hal tertentu dalam kehidupan yang dibawa sebagai sebuah proses yang tadi kita bilang di awal, kita dengarkan di awal, saya katakan di awal, bahwa proses menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Penyembahan adalah kekuatan dan kuasa dalam hidup kita, karena begini, ketika kita ada dalam kesulitan hidup, ketika kita mau hidup berkemenangan, maka kita membutuhkan kuasa. Sebab tidak selalu tantangan hidup, persoalan hidup mampu kita selesaikan dengan kekuatan kita. Berbicara tentang penyembahan sebagai kuasa, maka ketika kita ada dalam kesulitan, kita ada dalam tantangan hidup, seringkali kita akan berpusat pada diri kita, mengasihani diri sendiri, merasa putus asa, merasa bahwa hidup ini tidak berarti, merasa bahwa nasib kehidupan kita itulah sudah yang terjadi seperti itu. Itu karena kita menempatkan diri Anda sebagai pusat. Kalau dalam menghadapi masalah dan Anda menempatkan diri Anda sebagai pusat daripada segala problem, persoalan yang Anda hadapi, maka yang timbul adalah hal-hal seperti itu. Kehilangan harapan dan putus asa. Berbicara tentang penyembahan sebagai kuasa, maka orang dalam menghadapi keadaan hidup yang sulit akan menempatkan Allah sebagai pusat. Menyembah Allah bisa dalam bentuk pujian, bisa dalam bentuk pengucapan syukur, bisa dalam bentuk doa-doa yang membangkitkan semangat, akan menempatkan Allah sebagai pusat. Dan tentunya ada perubahan dalam diri yang membangun sebuah pengharapan. Situasi mungkin tidak berubah, tetapi ketika kata-kata syukur diucapkan, ketika pujian dikumandangkan, ketika hati kita tertuju pada Tuhan, pada saat itulah kuasa penyembahan hadir dalam kehidupan kita. Karena kita telah beralih dari diri kita dengan kesulitan, dengan keadaan yang ada, beralih kepada Allah yang maha kuasa, yang pernah mengatakan begini, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Tidak heran apabila ketika Anda hadir dalam ibadah-ibadah yang musiknya menyentuh hati, syairnya menyentuh hati, dan Anda memuji serta memuliakan nama Tuhan, Anda mungkin tidak menyanyikan, tetapi Anda diam dan merenungkan kata demi kata. Irama musik masuk ke dalam telinga Anda, hati Anda tertuju pada Tuhan. Pada saat itu penyembahan terjadi dan kuasa Tuhan meliputi Anda. Anda kembali dibangun dalam sebuah pengharapan. Persoalan boleh besar, tetapi di dalamnya Anda melihat bahwa Allah lebih besar dari persoalan itu. Karena apa? Karena Anda telah beralih dari fokus pada diri sendiri dan fokus kepada Allah. Menempatkan diri Anda di luar dan menempatkan Allah di dalam sebagai pusat. Ketika penyembahan terjadi, kuasa Allah mengalir. Karena diri Anda menempatkan Allah di atas segala sesuatu, bahkan di atas keadaan hidup sulit yang tengah Anda alami. Jadi ketika kita mengatakan bahwa saya merasakan perubahan yang luar biasa dalam diri saya saat saya menyembah, saat saya menyanyi memuji Tuhan, saat saya ada dalam ibadah di mana saya merasakan kuasa Tuhan hadir. Sebenarnya yang terjadi bukanlah karena musik dalam ibadah itu bukan yang terutama. Bukan juga karena syairnya, tetapi karena musik dan syair itu membawa Anda untuk menempatkan Allah sebagai pusat dalam kehidupan, sebagai kekuatan dan kuasa yang Anda yakini mengangkat Anda dari keadaan-keadaan hidup yang sulit, sebagai kemampuan yang melampaui kemampuan Anda untuk memberikan Anda kehidupan yang berkemenangan, bahkan ketika ada dalam keadaan yang tidak berpengharapan.
Sama seperti sebuah kisah yang terjadi di sebuah rumah sakit jiwa. Kisah ini terjadi di sebuah negara bagian di Amerika. Seorang pendeta dari Oregon yang ditugaskan untuk melakukan pelayanan konseling di suatu rumah sakit jiwa di negara bagian Amerika Serikat. Dia bertugas untuk mengunjungi kamar demi kamar, atau bisa dikatakan sel yang menampung pasien-pasien penyakit jiwa yang setengah telanjang. Aroma bau busuk kotoran manusia begitu kuat memenuhi ruangan-ruangan tersebut. Ia tidak bisa berbicara dengan para pasien, karena para pasien adalah orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Apalagi dia memberikan konseling, itu tidak mungkin, karena respons mereka adalah rintihan, erangan, atau bahkan tertawa kesetangan. Tapi dalam pelayanan yang sungguh dia merasakan suatu saat Roh Tuhan menyuruh dia duduk di tengah-tengah ruangan itu, dan selama 1 jam dia melakukan penyembahan. Dia menyanyikan pujian, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Lagu itu dia nyanyikan berulang-ulang selama 1 jam. Pada hari pertama pelayanan itu tidak ada perubahan, tetapi ia terus-menerus berusaha. Selama beberapa pekan ia duduk dan menyanyikan lagu yang sama, dengan percaya bahwa penyembahan akan mendatangkan hadirat Tuhan, dan ketika Tuhan menjadi kuasa yang ditinggikan dan dimuliakan, maka kuasa Tuhan akan hadir. Yesus sayang padaku, Yesus sayang padaku, itu yang dia nyanyikan berulang-ulang. Saudara-saudara, luar biasanya, seiring dengan berjalannya waktu, satu persatu para pasien yang sakit jiwa itu mulai bernyanyi bersama-sama dengan dia. Ajaibnya, pada akhir bulan pertama 36 dari pasien yang paling parah dipindahkan dari ruangan ketergantungan tinggi ke ruangan perawatan sendiri. Dan dalam 1 tahun seluruh pasien dibebaskan dari rumah sakit jiwa kecuali 2 orang pasien. Dari kata-kata sederhana yang menggambarkan penyembahan kepada Allah yang maha tinggi di dalam Yesus Kristus putranya yang mengasihi kita. Yesus sayang padaku, Yesus sayang padaku, Yesus sayang padaku. Yesus yang menjadi pusat. Dan ketika Yesus menjadi pusat, ada kuasa dalam penyembahan yang dilakukan oleh sang pendeta yang membawa pemulihan bagi mereka yang tengah mengalami gangguan jiwa karena tekanan-tekanan hidup yang berat. Saudara-saudara, mujizat yang terjadi di rumah sakit jiwa itu karena penyembahan menggambarkan betapa dahsyatnya kuasa penyembahan. Ingat bahwa yang pertama bukan karena semata-mata syair lagunya atau irama musiknya, tetapi karena pujian itu membawa jiwa-jiwa yang terluka, yang tertekan, yang berada dalam persoalan yang berat yang tidak bisa diatasi dengan obat penenang, membawa mereka pada suatu kuasa Yesus Kristus yang telah mati mengasihi mereka. Dan bagi kita yang saat ini pun tengah beban kehidupan yang menindih, yang mengatakan bahwa saya ingin untuk sebuah kehidupan yang berkemenangan, yang meyakini bahwa penyembahan adalah kekuatan dan kuasa. Tentunya kita ketika mengatakan penyembahan, kita menempatkan Allah dalam Tuhan Yesus sebagai pusat. Bukan khotbah ini, bukan saya, bukan, tetapi Yesus Kristus. Sehingga ketika kita menyanyi,
kita menunjukkan pandangan kita, diri kita, kehidupan kita pada Yesus. Satu pujian yang nanti akan kita dengarkan, saya mengajak kita untuk sejenak meninggalkan seluruh beban hidup kita, pikiran-pikiran kita, keberpusatan pada diri kita. Mungkin kita bisa mendengarkannya sambil menutup mata. Kita menempatkan Yesus sebagai yang terutama ketika kita mendengarkan pujian ini. refrain daripada lagu instrumen saksofon yang tadi baru Anda dengar
maka jiwaku pun memujimu. Jiwa kita memuji Tuhan. Berarti jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Dipuji, ditinggikan. Dipuji, ditinggikan berarti bersyukur. Bersyukur. Penyembahan juga adalah ketika kita menempatkan Tuhan sebagai yang tertinggi di tengah-tengah keadaan hidup yang sulit, dan kita memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Kita tahu bahwa hidup kita tengah marah, berada dalam keadaan yang tidak mudah, tapi kita memutuskan, Tuhan, aku memujimu, Tuhan, aku menyembahmu, Tuhan, aku meninggikan Engkau. Bersyukur. Kekuatan bersyukur adalah kekuatan yang menghasilkan kuasa Tuhan. Penyembahan juga dilakukan dengan mengatakan syukur pada Tuhan, memuji namanya, meninggikan Dia. Saudara-saudara, Alkitab menyaksikan begini, bahwa ada kekuatan dan kuasa di dalam bersyukur, bahwa seringkali mujizat Tuhan terjadi didahului dengan pengucapan syukur. Mungkin saat ini Anda berdoa untuk persoalan-persoalan Anda. Anda ingin sebuah kehidupan yang berkemenangan. Anda tengah maju dan memegang janji Tuhan. Anda menolak untuk dikalahkan, tetapi jangan lupa untuk bersyukur, untuk memuji dan meninggikan Tuhan, untuk mengatakan, Tuhan, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Aku percaya bahwa aku memiliki kehidupan yang berkemenangan di dalam Yesus. Syukur adalah kekuatan dan kuasa yang merupakan bentuk penyembahan kita untuk membawa kehidupan yang berkemenangan. Saudara-saudara, kita ada di akhir episode Wajah Allah pada saat ini. Kita telah berbicara tentang penyembahan sebagai kekuatan dan kuasa dasar dalam hidup kita yang membawa kehidupan yang berkemenangan. Tuhan ingin supaya Anda memiliki kehidupan yang berkemenangan, karena Dia telah mati di kayu salib, bangkit, dan memberikan rohnya pada diri Anda, supaya Anda memiliki kehidupan yang berkemenangan. Menyembah Tuhan adalah kekuatan dan kuasa untuk memiliki hidup yang berkemenangan. Sampai jumpa kembali pada minggu depan, masih dalam acara Wajah Allah bersama dengan kami, Peniar Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.